Oke, kita bahas sesuatu yang menarik hari ini. Pernah kepikiran nggak sih, kalau jantung yang membesar itu sebenarnya pertanda bagus atau malah pertanda bahaya? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, ternyata jauh lebih rumit dan seru dari yang kita kira. Nah, ini dia nih, inti permasalahannya. Di satu sisi, kita sering dengar kan, atlet-atlet top dunia itu jantungnya besar dan kuat. Tapi di sisi lain, jantung bengkak itu kan kondisi medis yang kedengarannya serem banget. Jadi, mana yang benar nih? Dan lihat deh gambar ini. Ini ngegambarin dua sisi mata uang itu dengan jelas banget. Di satu sisi, kita lihat jantung atlet yang normal. Dan di sisi lain, ada kardiomiopati hipertrofik, kondisi di mana otot jantung menebal secara nggak wajar. Keduanya sama-sama membesar, tapi secara fundamental beda banget. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, pertama kita lihat dulu dari sisi yang lebih mengkhawatirkan, yaitu saat pembesaran jantung itu adalah sinyal adanya penyakit. Kondisi ini kita kenal sebagai kardiomiopati. Jadi, gampangnya gini. Kardiomiopati itu kondisi di mana otot jantungnya sendiri yang jadi sumber masalah. Bukannya jadi pompa yang makin kuat, jantung malah kehilangan kemampuannya buat bekerja efisien. Jadi ini bukan cuma soal ukuran, tapi soal fungsinya yang menurun drastis. Nah, yang paling penting dari sini adalah apa yang terjadi di level sel. Coba bayangin, sel otot jantung yang sehat itu tersusun rapi kayak tumpukan batu bata. Tapi pada kardiomiopati, susunannya jadi acak-acakan, berantakan. Kekacauan inilah yang mengganggu sinyal listrik di jantung dan, yang paling bahaya, bisa meningkatkan risiko komplikasi fatal secara tiba-tiba. Sekarang, yuk kita pindah ke sisi seberangnya, dan kita lihat gimana pembesaran jantung justru bisa jadi tanda kesehatan puncak. Selamat datang di dunia jantung atlet. Ini nih poin kuncinya. Jantung atlet itu adalah sebuah adaptasi. Ini respons tubuh yang normal dan sehat terhadap latihan fisik yang rutin dan intens. Jantung kita itu pinter banget. Dia benar-benar membentuk ulang dirinya sendiri supaya bisa kerja lebih baik. Analogi ini pas banget deh. Sama kayak kita angkat beban, terus bisep kita jadi lebih besar dan kuat, latihan kardio yang konsisten juga melakukan hal yang sama ke otot terpenting di tubuh kita, jantung. Pertumbuhannya itu teratur, punya tujuan, dan pastinya sangat bermanfaat. Dan ternyata, ceritanya lebih dalam lagi loh. Jantung itu nggak cuma asal membesar, adaptasinya spesifik banget. Atlet endurance kayak pelari maraton misalnya, cenderung punya ruang jantung yang lebih besar biar bisa mompa lebih banyak darah. Nah, kalau atlet strength kayak atlet angkat besi, dinding otot jantungnya menebal supaya bisa mompa darah dengan tekanan lebih tinggi. Keren ya? Oke, sekarang kita udah kenal sama dua konsep ini. Biar makin jelas, yuk kita sandingkan keduanya, kita lihat langsung apa aja bedanya. Jadi ini dia perbedaan mendasarnya. Yang satu itu hasil dari latihan keras, yang bikin jantung jadi kayak mesin super. Satunya lagi adalah penyakit, seringnya karena faktor keturunan, yang justru merusak kemampuan jantung. Yang satu itu upgrade, yang satu lagi itu kerusakan. Yuk kita balik lagi lihat selnya, karena disinilah perbedaannya kelihatan paling jelas. Lihat deh, susunan sel di jantung atlet. Rapi, teratur kayak batu bata, efisien banget. Sekarang coba bandingin sama yang kardiomiopati. Wah, berantakan total kan? Perbedaan visual inilah yang jadi kunci buat ngerti kenapa fungsi keduanya bisa beda jauh. Nah, tabel ini nunjukin gimana dokter bisa membedakan keduanya secara teknis. Ada dua hal yang menarik banget di sini. Pertama, lihat bagian efek day training. Kalau seorang atlet berhenti latihan, jantungnya bakal balik ke ukuran normal, karena itu memang adaptasi. Tapi kalau kardiomiopati, perubahannya itu permanen. Kedua, riwayat keluarga. Ini sering jadi petunjuk penting untuk kardiomiopati, tapi nggak ada hubungannya sama jantung atlet. Kalau ternyata bisa mirip begini, terus gimana caranya dokter bisa yakin 100% mana yang kekuatan super dan mana yang penyakit serius? Nah, disinilah proses diagnosis jadi sangat-sangat penting. Slide ini nunjukin tantangannya dengan jelas banget. Ada yang namanya area abu-abu, di mana jantung atlet dan kardiomiopati tahap awal itu bisa tumpang tindih, kelihatannya mirip banget. Disinilah keahlian medis dan berbagai macam tes jadi krusial. Jadi, untuk keluar dari area abu-abu tadi, dokter nggak bisa cuma ngandelin satu tes. Mereka harus membangun gambaran yang utuh. Mulai dari ngecek kelistrikan jantung pakai EKG, melihat strukturnya pakai USG, sampai ngecek riwayat keluarga, dan ini yang penting, melihat apa yang terjadi kalau si atlet diminta istirahat dari latihannya. Oke, jadi terlepas dari apapun penyebab jantung membesar, menjaga kesehatan jantung itu adalah kunci utamanya. Yuk kita lihat beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil, terutama buat mereka yang didiagnosis kardiomiopati. Nutrisi itu perannya besar banget. Anggap aja, sayuran hijau, ikan yang kaya omega 3, oatmeal, dan kacang-kacangan,
itu sebagai tim pahlawan super buat jantung kita. Makanan-makanan ini bantu mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan peradangan, semua faktor penting untuk kesehatan jantung. Selain makanan, perubahan gaya hidup yang kelihatannya simpel itu dampaknya bisa besar banget. Kurangi garam dan lemak jahat, tetap aktif dengan olahraga ringan, dan sebisa mungkin hindari makanan olahan. Tapi ingat, kondisi setiap orang itu beda-beda. Jadi bikin rencana pribadi bareng dokter atau ahli gizi itu selalu jadi langkah yang paling bijak. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan sudut pandang yang baru. Jantung kita itu bukan organ yang diam saja, dia adalah otot yang terus beradaptasi dengan cara kita hidup. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, apakah kita melatih jantung kita untuk jadi kuat dan efisien, atau justru kita membebaninya dengan pilihan-pilihan yang kurang sehat? Pilihannya ada di tangan kita.